Hanya saja menarik dari time frame yang lebih kecil, mungkin kita melihat ada potensi Bitcoin ini membentuk triangle ya, seperti segitiga lah, potensi untuk breakout ke atas kalau saya melihatnya. Tapi yang menjadi resikonya ya, teman-teman bisa melihat apabila dia gagal mempertahankan area support di bawah ini, ada resikonya dia akan retest lagi ke 92.000 seperti itu. Lalu kita bahas dari USDT dominance, masih sideways juga dari yang kita update ya di minggu lalu, masih sideways, gak kemana-mana dalam area konsolidasi yang besar. Dari RSI pun kita bisa melihat ya, untuk RSI-nya juga masih ada potensi untuk push naik ke atas, jadi hati-hati untuk teman-teman yang pegang cryptocurrency. Kalau dia tembus dari box warna hijau di atas ya bisa jadi dia membentuk high yang baru gitu. Tapi oke, langsung aja kita update ya untuk cryptocurrency Bitcoin, Ethereum. Seperti biasanya kita akan coba cek market ini dari awal ya. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman, informasi yang akan kita sampaikan disclaimer on ya, harus dianalisa ulang lagi secara mandiri seperti itu. Oke, kita cek dari Bitcoin ya. Dari 1 minggu ke belakang, ya kita nggak kemana-mana sebenarnya ya. 1 minggu kita punya area support juga sama, area supportnya di lowest trend line ya. Atau bukan lowest trend line, demand ya. Di demand bawah ini 96, itu bisa menjadi area support dan ya kita masih di sana, itu nggak kemana-mana. Belum break dari moving average juga, jadi ya masih sama untuk analisisnya. Hanya saja menarik dari time frame yang lebih kecil, mungkin kita melihat ada potensi Bitcoin ini membentuk triangle ya, seperti segitiga lah, potensi untuk breakout ke atas kalau saya melihatnya. Kenapa kok potensi breakout ke atas? Karena memang dia sudah retest area resisten ini berkali-kali ya, dan seperti filosofinya kalau resisten itu di retest berkali-kali dan selalu dia reject ya, bahkan supportnya juga ada potensi dia akan breakout ke atas kalau saya melihatnya. Karena di sini kita melihat ini sudah ada fake out yang terjadi ya. Nah, ini sudah ada fake out 2 candlestick ini, dan harusnya ketika fake out itu sudah selesai berarti dia sudah sweep liquidity, harga siap untuk naik ke atas. Konfirmasi kita simple, 9798.000 ya, 98.000 bisa menjadi area konfirmasi. Kalau closing di atas area 4 jam, teman-teman bisa consider ini menjadi breakout yang valid untuk 98.000. Jadi buy on breakout itu bisa menjadi lumayan oke dimanfaatkan untuk saat ini, seperti itu ya. Tapi yang menjadi resikonya ya, teman-teman bisa melihat apabila dia gagal mempertahankan area support di bawah ini, ada resikonya dia akan retest lagi ke 92.000 seperti itu. Saya juga nggak memberikan angin surga ya, bisa breakout ke 100.000, tapi teman-teman harus lihat juga kalau dia gagal bertahan dan reject langsung ke bawah, bahkan tembus dari area 94.000, maka 91-92 itu bisa akan di retest dalam waktu 1-2 hari ke depan seperti itu. Masih ada skenario bearish dan juga bullish, teman-teman harus perhatikan itu semua, jangan terlalu FOMO seperti biasanya, seperti itu. Lalu kita bahas dari USDT dominance, masih sideways juga dari yang kita update ya di minggu lalu, masih sideways, gak kemana-mana dalam area konsolidasi yang besar. Dari RSI pun kita bisa melihat ya, untuk RSI-nya juga masih ada potensi untuk push naik ke atas, jadi hati-hati untuk teman-teman yang pegang cryptocurrency. Kalau dia tembus dari box warna hijau di atas ya bisa jadi dia membentuk high yang baru gitu. Tapi kalau yang saya lihat dari pengamatan saya, ini malah cenderung membentuk double top pattern. Itu ya, double top pattern itu membawa USD dominance bisa drop ke area support 4,4%, area demand yang sudah di-retest berkali-kali, dan ya akan menjadi lebih bagus kalau USD-nya bisa drop ke bawah seperti itu. Jadi double top ini valid. Kita bisa melihat untuk koin-koin teman-teman bisa mendapatkan flow yang cukup signifikan seperti itu. Hopefully itu bisa terjadi, jadi kita bisa keluar dari area sideways yang berkepanjangan seperti itu. Lalu next, dari Bitcoin dominance kita melihat Bitcoin dominance ini agak berbeda dari USD ya. Kalau USD-nya kita melihat ada pelemahan potensi, tapi dari Bitcoin dominance ini saya malah melihat ada cenderung membentuk high di 62% gitu. Mungkin dia akan retest 62%, baru mungkin dia akan membentuk double top, baru drop ke bawah seperti itu. Jadi ada potensi untuk Bitcoin dominance-nya itu akan menguat lagi sekali ke atas sebelum dia drop ke bawah. Itu yang bisa saya lihat. Karena di sini ada hang off ya.
bullish engulfing di daily ini means everything gitu ya, ada potensi penguatan yang jauh lebih besar dibandingkan dropnya, seperti itu. Itu yang saya lihat dari US Bitcoin dominance ya, maaf. Next, terakhir kita akan bahas dari Ethereum. Ethereum kalau saya bisa katakan maybe dia cuma membentuk konsolidasi besar ya, seperti ini, nggak kemana-mana, nggak naik tapi juga nggak turun. Untuk konsolidasinya ya kurang lebih seperti ini, jadi masih sideways banget untuk Ethereum. Yang jadi PR dari Ethereum ini, dia harus breakout dari area resistennya ya, resisten yang terkuat ada di sekitar 2765, 27.2800 gitu. Jadi ada potensi dia breakout ke atas untuk mengejar area box warna merah at least ya, box warna merah $3.000. Ada potensi ke sana karena di sini saya melihat ada pattern yang cukup solid ya, triangle yang cukup solid dengan neckline di area atas ini yang sudah kita sampaikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau breakout ini menjadi hal yang lebih bagus, tapi kalau gagal breakout ya dia akan retest lagi di area lowest-nya di 2670 seperti itu. Jadi semakin sempit ya untuk pergerakan dari Ethereum, tapi teman-teman bisa lihat konsolidasinya sangat solid. Potensinya lebih ke arah breakout ke atas kalau kita melihat. Apalagi di sini kita lihat ya, RSI-nya tambah lama tambah naik ke atas ya. Nah, ini tambah lama tambah membentuk higher high. Higher low maksudnya ya, higher low, low-nya lebih tinggi dari sebelumnya. Ada potensi breakout ke atas itu jauh lebih besar untuk saat ini. Di daily time frame kita masih melihat potensi ke 3000 itu masih ada untuk mengejar area moving average-nya dulu. Setelah itu mungkin dia akan reject seperti itu. Jadi area channel ini masih valid ya, teman-teman bisa lihat untuk area channel penurunan. Pergerakannya nggak jauh-jauh dari area channel ini sebenarnya ya, turun, naik, turun, ini overlap, lalu ada potensi untuk naik ke 3000 dulu sebelum melanjutkan penurunannya seperti itu. Hopefully nggak turun jauh-jauh ya dari 3000, jadi kita bisa langsung tembus dari area trend lainnya untuk mengkonfirmasi flag yang terjadi ini kita bisa up ya, at least 3.500, setelah itu 4.000 itu bisa jadi target. Karena teman-teman bisa lihat di weekly time frame-nya untuk Ethereum ini masih cukup solid bertahan di atas area support kuatnya seperti itu. Apalagi untuk RSI-nya sudah berada di area netral ke bawah. Ada potensi untuk reject naik ke atas lagi. Jadi chance untuk kenaikannya saat ini saya melihat jauh lebih besar ya untuk Ethereum. Apalagi Ethereum Bitcoin-nya kita melihat dia sudah berada di support sangat kuatnya seperti itu. Jadi ya nggak ada alasan lagi untuk turun sebenarnya. Tapi ya kalau fundamentalnya berkata sebaliknya ya nanti bisa terjadi apa yang tidak kita rencanakan sebelumnya seperti itu. Lalu next kita bahas dari total 3. Total 3 kita sekarang ongoing proses untuk membentuk double bottom pattern ya. Hopefully bisa segera naik untuk total 3, tapi ini juga harus menunggu restu dari USD dominansinya ya. USD-nya harus turun sehingga total 3 kita bisa breakout ke atas gitu. So far triangle ini masih valid sih kalau saya lihat ya. Kalau nggak triangle ya flag kayak gini juga sama, boleh. Teman-teman bisa consider ini flag atau channel, boleh, terserah apapun itu. Tapi yang pasti kalau dia sudah disupport ya potensinya dia naik ke area atas top dari trend lainnya $1 triliun gitu. Jadi masih ada chance atau probabilitas $100 miliar untuk teman-teman manfaatkan seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan ya untuk update market kali ini. Dari ETF kita sih dalam 1 minggu ke belakang ya kita outflow yang cukup konsisten, tapi outflow-nya kecil-kecil sehingga ya ini masih pullback secara pullback secara sehat lah ya sebelum dia lanjut naik lagi. Apalagi Bitcoin-nya masih ada di area support, jadi ya masih oke lah, masih bisa dipertahankan untuk posisi teman-teman ya. Buat teman-teman yang melihat ya, mungkin influencer di luar berkata, oh ini nanti potensinya kita drop di bawah 92.000, ini ada double top pattern, potensi ke 88, 86. Saran saya sih jangan terlalu didengarkan ya selama belum break dari 92.000. Kenapa? Karena ini bisa saja untuk area konsolidasi aja gitu. At the end kita cuma melihat konsolidasi sebelum dia breakout ke atas gitu. Kenapa? Ya karena memang teman-teman lihat ya, sebelumnya kita juga sudah pernah
melihat yang namanya konsolidasi. Nah, seperti ini. Ini konsolidasi sebelum breakout. Bahkan ini sempat disertai 3 kali fake out sebelum dia breakout ke atas gitu. Either teman-teman katakan ini flag atau channel, itu boleh ya. Atau teman-teman bisa katakan ini triangle, boleh, apapun itu dia masih konsolidasi. Di sini juga sama, dia konsolidasi lagi gitu ya. Di sini juga sama, dia konsolidasi lagi. Nah, teman-teman kalau lihat itu double top terus ya. Ini double top, ya kan? Double top, bahkan ini breakdown dari neckline-nya loh. Lalu apa? Fake out naik ke atas. Ini sangat sering sekali pattern-pattern seperti ini terjadi. Di sini apa? Orang-orang pasti katakan ini double top pattern gitu ya. Padahal di area support masih ya. Setelah itu apa? Teman-teman lihat naik lagi ke atas. Kalau teman-teman selalu melihat double top pattern di market yang sedang bullish, ya teman-teman pasti akan kecewa ya. Berkali-kali teman-teman kecewa, double top pattern ternyata naik. Padahal ini siapa? Breakdown lagi ke bawah. Sempat breakdown ke bawah marketnya, 40.000 ditembus, setelah itu naik ke atas gitu. Lalu mana lagi? Ini double top pattern lagi. Ya kan, top pertama, top kedua, ini malah triple top ya, top ketiga drop ke bawah, oh double top pattern, potensinya ke 44.000 lagi, tapi apa yang terjadi? Naik lagi ke atas. Dan di sini juga sama, dia mengulangi pattern yang sama gitu. Ada lagi yang membahas double top pattern ya, mereka nggak melihat historical kalau saya bilang ya. Selama masih konsolidasi ya santai-santai aja lah. Itu jangan terlalu dipikiri, cari aktivitas yang lain, saran dari saya. Seperti itu untuk Bitcoin, sedikit insight dari saya, semoga bisa mencerahkan ya. Thank you semua dan see you next video, bye bye.